Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kita ini ya. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan seputar COVID-19 yang masuk ke channel kami ya. Jadi pertanyaan yang kali ini kita bahas adalah pertanyaan mengenai apakah virus corona itu mematikan ya. Karena berita yang beredar yang meninggal itu karena punya penyakit lain atau komorbid nih. Dan katanya tingkat kematiannya hanya 0,5%, berarti tidak mematikan. Nah, ini pertanyaan ini yang nanti kita jawab dalam pembahasan kita kali ini. Ya, kemudian ini kematian akibat COVID-19 dulu ya. Nah, karena pertanyaannya seputar kematian ya, nanti kita bahasnya juga tentang itu ya. Jadi bukan untuk menakut-nakuti ya, tetapi untuk menjawab pertanyaan itu ya. Nah, pertama, angka kematian akibat COVID-19 itu berbeda-beda di setiap negara ya. Di Indonesia beda dengan di Malaysia, beda dengan di Afrika ya, beda di Eropa ya, dan seterusnya ya. Nah, sebagai contoh ini ya, pada bulan April tahun 2020 kematian itu berkisar antara 0,81 sampai 15,23% ya, dengan rata-rata seluruh dunia ini ya, rata-rata 6,3% ya. Nah, pada bulan Juni 2020 secara regional jadi kematian akibat COVID-19 itu berkisar antara 0,43% di daerah Afrika Sub-Sahara Barat ya, sampai 1,83% di Eropa Timur ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia pada bulan Agustus 2020 ya, angkanya itu mencapai 4,34% ya. Nah, pada bulan Oktober ya, tanggal 7 ya, ini tanggal 7 Oktober 2020 adalah 3,6%. Nah, itu angka kematian di berbagai daerah, di berbagai negara ya, termasuk di Indonesia ya. Ternyata memang angka kematiannya itu beda-beda ya. Ada yang tinggi sekali sampai 15% ya. Nanti juga kita sampaikan ada yang sampai 17% itu ya. Nah, ini angka kematian. Kemudian itu kalau kita lihat persentasenya ya. Coba kita lihat jumlah kasusnya dan kematian akibat COVID-19-nya. Nah, data kami ambil tanggal 7 Oktober ya. Nah, jumlah penderita di dunia itu mencapai 35.659.007 penderita ya. Dan angka kematiannya itu lebih dari 1 juta ya. Angka kematian lebih dari 1 juta. Nah, di hari yang sama di Indonesia dilaporkan ya, bahwa jumlah pasien COVID-19 itu adalah lebih dari 315.000 orang ya. Hampir mendekati 316.000 orang ya. Ya, dengan kematian mencapai 11.472 ya. Itu di Indonesia. Ya, luar biasa ya, ini bukan angka yang kecil ya. Juta itu yang meninggal jutaan itu bukan angka yang kecil ya. Ribuan juga bukan angka yang kecil ya. Ya, saya kira naif sekali kalau kita mengatakan lah itu kan cuma 11.000 ya, cuma kok 11.000 ya, ini nyawa orang gitu ya. Nah, sekarang kita bahas kematian karena komorbid ya, pada pasien COVID-19 tentunya ya, ini topik kita kan COVID-19, kematian akibat komorbid versus kematian non komorbid ya. Nah, ini ya, memang seseorang dengan komorbid ya, itu mempunyai risiko kematian lebih tinggi daripada yang tidak mempunyai komorbid ya. Nah, orang dengan usia lebih dari 65 tahun ya, usia yang sepuh, yang sudah tua, komorbidnya penderita DM, penyakit lainnya itu DM, diabetes mellitus, penyakit gula, kencing manis ya, DM itu, penyakit jantung ya, penyakit hipertensi, memang dilaporkan mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kematian. Nah, sekarang bagaimana dengan pasien yang tanpa komorbid ya? Nah, bagaimana angkanya? Ya, ini ya, kami sebutkan penelitiannya. Angka kematian
pasien tanpa komorbid, ya, tanpa penyakit jantung, tanpa penyakit hipertensi, tanpa penyakit gula, ya, dan penyakit yang lain, ya, termasuk penyakit paru-paru gitu ya, dengan usia yang belum sampai 65 tahun, ya, itu angkanya adalah 0,7 sampai 3,6%. Jadi kalau 3,6% itu sama dengan angka yang di Indonesia pada tanggal 7 Oktober, ya. Di mana itu? Ya. Di Prancis, Italia, Belanda, Swedia, Georgia, dan New York. Itu 0,7 sampai 36% yang meninggal dengan tanpa komorbid dengan usia kurang dari 65 tahun. Bahkan ya ini di Meksiko angka orang yang meninggal akibat COVID dengan usia kurang dari 65 tahun tanpa penyakit komorbid itu sebanyak 17,7%. Ya. Nah sehingga meskipun komorbid itu meningkatkan keparahan penyakit, namun belum ada hubungan yang jelas antara faktor risiko dengan risiko fatalitas. Karena faktanya berapa banyak orang yang masih muda, ya, tanpa komorbid, suka olahraga, tapi meninggal karena COVID-19. Itu tidak 1-2, ya, tidak 1-2. Nah sehingga akan sangat terlalu menggampangkan kalau kita kan nggak punya komorbid, insya Allah nggak akan mati. Ya itu terlalu menggampangkan ya, karena faktanya itu banyak yang tanpa komorbid usia masih muda meninggal juga gitu. Nah sekarang ini hasil otopsi ya, hasil otopsi. Jadi orang-orang yang mengalami COVID-19 yang meninggal dunia, baik dia itu dengan komorbid maupun tanpa komorbid, ya, diotopsi ya, untuk tahu sebenarnya sebab meninggalnya itu karena apa. Apakah karena dari komorbidnya itu ataukah karena akibat dari COVID-19-nya. Ya, ternyata hasilnya apa? Hasilnya adalah kematian yang orang dengan COVID-19 itu disebabkan karena septic shock, ya, karena shock sepsis, kemudian gagal organ yang multiple, jadi gagal ginjal, gagal yang lain gitu ya, gagal ginjal, multi organ failure dan shock septic, meskipun ada juga sedikit yang meninggal karena infeksi supuratif paru. Dan karena ini disimpulkan bahwa meninggalnya itu memang karena COVID-19, bukan karena komorbidnya gitu ya. Nah ini pun data kematian umumnya dari rumah sakit ya. Kita kan nggak tahu yang di luar rumah sakit ya. Nyatanya di berita-berita itu disebutkan tentang adanya orang yang COVID-19 tiba-tiba meninggal, katanya happy hypoxia ya. Dan ini kan kebanyakan tidak di otopsi gitu kan, langsung di upokoro ya, di pulasara jenazah itu ya. Jadi memang komorbid atau non komorbid meninggalnya memang karena COVID-19, gagal organ multiple dan shock sepsis, itu yang terbanyak. Memang kalau orang-orang dengan usia lebih dengan komorbid ada risiko ya, tetapi ternyata kan faktanya juga orang yang tanpa komorbid juga ada risiko. Nyatanya di Meksiko itu angkanya 17,7%. Ya. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, kita belum bisa memutuskan ya di secara umum itu seperti apa, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya, karena virus ini virus baru, penyakit ini penyakit baru ya. Kita masih terus mempelajari tentang penyakit ini ya, kita menunggu hasil-hasil penelitian yang lain gitu ya, sebenarnya seperti apa ya. Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan atau menggembar-gemborkan loh yang meninggal karena kan komorbidnya, bukan yang non komorbidnya. Ternyata faktanya ada yang sebaliknya gitu ya, tanpa komorbid pun juga meninggal gitu, dan angkanya juga tinggi juga gitu. Jadi kita tunggu saja laporan-laporan penelitian selanjutnya, dan
sambil menunggu itu jangan meremehkan ya, jangan meremehkan, karena menurut saya kematian satu orang itu pun itu perlu dipertimbangkan ya. Apalagi ini kematian seluruh dunia sampai lebih dari 1 juta. Ya, apalagi di Indonesia sudah 11.000 lebih gitu ya. Nah, demikian. Kemudian nah ini ya, taruhlah meninggalnya karena komorbid misalnya. Walaupun tadi kan sudah disebutkan ya laporan penelitian hasil otopsinya ya. Tapi faktanya di Indonesia itu angka diabetes itu semakin hari semakin tinggi gitu. Nah, nyatanya ya, kita itu peringkat ke-6 dari jumlah penderita DM di seluruh dunia. Setelah Tiongkok, India, Amerika, Brasil, dan Meksiko. Jumlah kita itu 10,3 juta orang pasien yang dengan diabetes mellitus itu. Itu pun yang ketahuan loh ya. Bisa dibayangkan betapa banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kesehatannya ya. Merasa tidak ada keluhan apa-apa, merasa baik-baik saja ya. Tidak meriksa kemana-mana ya. Padahal ternyata dia diabetes gitu ya. Nah, tahu-tahu setelah parah baru oh iya gitu. Ternyata kena DM. Nah, orang-orang seperti ini banyak ya. Banyak yang tidak terlalu peduli dengan kesehatannya. Ya. Dengan kondisi seperti itu saja ya, pasien dengan diabetes itu kita sudah 10,3 juta gitu ya. Nah, ini kan berisiko kalau dia kena COVID. Dari 10,3 juta orang itu kalau kena COVID misalnya kan berisiko ya. Kalau kita anggap meninggalnya itu karena komorbidnya itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hipertensi? Hipertensi di Indonesia ini angkanya 34,1% di populasi ya. Banyak sekali loh itu ya. Berapa penduduk Indonesia ini ya, yang berusia 18 tahun ke atas itu 34,1% itu ternyata mengidap hipertensi ya. Dan lagi-lagi tidak semua orang itu mau kontrol tensinya ke fasilitas kesehatan ya, baik dokter, rumah sakit, puskesmas ya, dan yang lainnya gitu ya. Nah, bisa jadi angka ini sudah lebih tinggi lagi gitu loh. Itu ya. Nih, kemudian penyakit jantung. Di penyakit jantung di Indonesia ini sebesar 1,5% dari populasi ya. Nah, itu kan banyak sekali ya. Nah, kalau kena COVID bagaimana? Ya, 34,1%. Kalau kena COVID apa ya, terus lu kan meninggalnya karena komorbid itu. Ya kok menggampangkan sekali dengan kematian orang gitu ya. Ya jangan begitu ya. Ya apalagi tadi disebutkan bahwa baik komorbid maupun tanpa komorbid meninggalnya karena COVID-19 ya. Hasil otopsinya tadi ya. Apalagi ini kan virus baru, penyakit baru. Kita belum sepenuhnya mengetahui ya, karena penyakitnya kan belum genap 1 tahun gitu ya. Ya. Nah, sekarang renungan. Sekarang kalau kematiannya lebih 1 juta di seluruh dunia, di Indonesia lebih dari 11.000 orang, apakah data itu perlu diabaikan ya? Ini kematian orang loh ya. Taruhlah angka kematiannya kecil, misalnya hanya 3,6% misalnya, tapi perlu diingat ya bahwa kasus COVID ini kan semakin hari semakin tinggi ya. Belum ada tanda-tanda untuk melandai atau turun. Belum ada tanda-tanda melandai apalagi turun gitu ya. Jadi kasusnya itu semakin hari semakin tinggi. Kalau semakin banyak orang yang terkena COVID, bisa dibayangkan kan, yang meninggal itu semakin banyak juga gitu loh. Dan perlu diingat juga bahwa COVID ini menyebarnya sangat cepat sekali ya, bisa dibayangkan dalam beberapa bulan saja sudah ke seluruh dunia kenanya itu ya. Nah, katakanlah yang tidak punya komorbid itu angka kematiannya kecil misalnya ya, katakanlah begitu. Walaupun tadi sudah disampaikan ya kan, di Meksiko kan 17,7% yang meninggal gara-gara COVID tanpa komorbid loh ya. Ya. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memiliki komorbid? Tadi kan di Indonesia ini lebih dari 10,3 juta yang terkena DM.
34,1% yang kena hipertensi. Ya. Kemudian 1,5% yang kena penyakit jantung. Itu belum yang paru-paru ya. Belum kita sebutkan yang paru-paru. Ya. Nah, dan bisa jadi kalau mereka terkena COVID dan meninggal misalnya, bisa jadi itu sumber penularannya itu dari orang-orang yang merasa tidak punya komorbid dan merasa bebas, merdeka dan akan selamat ini, gitu loh. Nah, jadi mereka daya tahannya bagus, bisa kemana-mana, masih muda misalnya ya, kalau anggapannya seperti yang sekarang-sekarang ini. Kemudian dia terinfeksi COVID-19 misalnya, dia nggak bergejala, ya, orang terkonfirmasi tanpa gejala, ya, OTG. Kemudian dia menularkan ke orang lain, yang orang lain itu kebetulan terkena komorbid, misalnya DM misalnya, terus bagaimana? Ya, nah, apakah kematian seorang itu tidak ada artinya? Bagaimana jika yang meninggal itu adalah keluarga kita? Apakah kita rela? Ya, monggo direnungkan ya. Jadi apa yang secara saintifik tadi sudah kami sampaikan, baik yang komorbid dan non komorbid itu hasil otopsinya memang meninggalnya karena COVID-19 ya. Nah, kemudian sudah kami sampaikan juga bahwa ternyata orang yang tanpa komorbid itu dan tiba-tiba meninggal dunia, maksudnya meninggal dunia karena COVID itu tanpa komorbid juga banyak ya. Bahkan di Meksiko tadi saya sebutkan lebih dari 17% yang meninggal karena hal seperti ini. Ya, dan ini virusnya masih baru, kita masih mempelajari ya, jangan terlalu menyepelekan sesuatu yang seperti ini. Apalagi data-datanya sudah kami sampaikan. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.